Pernahkah Anda melihat ke cermin? Setelah perubahan besar dalam hidup dan bertanya-tanya, siapa saya sekarang? Mungkin Anda pindah ke kota baru, memulai karier baru, atau mengakhiri hubungan jangka panjang. Rasanya seperti orang yang dulu sudah pergi. Dan orang baru ini adalah orang asing yang sama sekali tidak dikenal. Ini adalah perasaan yang membingungkan, yang dialami oleh banyak dari kita. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa perubahan ini bukan tentang kehilangan diri sendiri, tetapi tentang menemukan versi diri Anda yang baru dan lebih berkembang? Hari ini, kita akan menyelami dinamika identitas dan perubahan pribadi yang menarik. Kita akan mengeksplorasi mengapa kita merasa seperti ini, dan bagaimana kita dapat menavigasi transisi ini, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. Di akhir video ini, Anda akan memahami bahwa Anda tidak menghilang. Anda hanya sedang berproses. Mari kita mulai dengan melihat melalui lensa psikologi kognitif. Otak kita menyukai pola dan konsistensi. Kita membangun kerangka mental atau skema tentang siapa kita berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan peran kita. Saya seorang pelajar, saya seorang pasangan, saya seorang seniman. Label-label ini membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Ketika sebuah peristiwa besar dalam hidup terjadi, hal itu menghancurkan beberapa kerangka kerja ini. Jika identitas Anda sangat terikat dengan pekerjaan Anda, dan Anda tiba-tiba kehilangannya, skema saya seorang profesional akan terganggu. Disonansi kognitif ini menciptakan perasaan bingung dan kehilangan. Otak Anda pada dasarnya sedang berjuang untuk memperbarui perangkat lunaknya. Bukannya Anda telah dihapus, melainkan data lama tidak lagi valid, dan pikiran Anda bekerja keras untuk memproses informasi baru dan membangun konsep diri yang baru dan lebih akurat. Anggap saja ini seperti pembaruan perangkat lunak untuk jiwa Anda. Sistem operasi intinya masih ada, tetapi mendapatkan fitur-fitur baru dan fungsionalitas yang ditingkatkan. Sekarang mari kita masukkan psikologi perkembangan. Hidup adalah serangkaian tahapan, dan setiap tahapan datang dengan serangkaian tantangan dan peluang pertumbuhannya sendiri. Pikirkan tentang tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson. Dari masa bayi hingga usia tua, kita terus-menerus menegosiasikan tugas-tugas kehidupan yang berbeda. Seorang remaja bergulat dengan identitas versus kebingungan peran. Sementara orang dewasa muda mungkin fokus pada keintiman versus isolasi. Transisi ini adalah bagian alami dan perlu dari perkembangan kita. Setiap fase mendorong kita untuk tumbuh, beradaptasi, dan mendefinisikan kembali siapa kita. Jadi, ketika Anda merasa seperti sedang berubah, memang benar, dan itu adalah hal yang baik. Itu berarti Anda aktif terlibat dengan kehidupan. Bayangkan, seekor lobster untuk tumbuh, ia harus melepaskan cangkangnya yang keras dan membatasi, serta menjadi rentan untuk sementara waktu sampai cangkang baru yang lebih besar tumbuh. Masa rentan itu tidak nyaman, tetapi sangat penting untuk pertumbuhannya. Kita pun sama. Kita melepaskan identitas lama untuk memberi ruang bagi identitas baru yang lebih luas. Ini bukan kerugian, ini adalah peningkatan. Jadi, kita memiliki perebutan kognitif dan dorongan perkembangan. Tetapi bagaimana kita memahami semuanya? Disinilah proses penciptaan makna atau meaning making berperan. Manusia adalah makhluk bercerita. Kita menciptakan narasi untuk memahami hidup kita. Ketika sebuah perubahan besar terjadi, kisah pribadi kita terganggu. Alurnya mengambil giliran yang tidak terduga. Kunci untuk menavigasi ini adalah menjadi penulis bab baru Anda. Proses ini, seperti yang dijelaskan oleh para psikolog seperti Jerome Bruner, melibatkan refleksi pada pengalaman kita dan menenunnya menjadi kisah hidup yang koheren. Mari kita ambil contoh nyata. Sarah adalah seorang atlet kompetitif sepanjang hidupnya. Identitasnya adalah Sarah si perenang. Cedera memaksanya pensiun dini. Awalnya, dia benar-benar tersesat. Siapa dia? Jika bukan seorang perenang, dia merasa seperti hantu. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai mengeksplorasi minat lain. Dia mengambil kursus kepelatihan, menemukan gairah untuk membimbing atlet muda. Dia juga mulai menulis blog tentang psikologi olahraga dan ketahanan. Narasinya bergeser. Dia bukan lagi sekadar Sarah si perenang. Dia menjadi Sarah si pelatih, penulis, mentor,
Dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Dia memperluas identitasnya dengan mengintegrasikan pengalaman masa lalunya ke dalam cerita baru yang lebih kaya. Dia menemukan makna baru dalam perjalanannya. Inilah meaning making yang sedang beraksi. Ini tentang mengambil potongan-potongan, baik yang lama maupun yang baru, dan membangun mosaik yang menceritakan kisah tentang siapa Anda sekarang. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkan ini dalam hidup Anda sendiri? Pertama, akui perasaan kehilangan tanpa menghakimi. Adalah normal untuk berduka atas orang yang dulu. Berikan diri Anda ruang. Kedua, jadilah penasaran. Alih-alih bertanya, siapa saya sekarang? Dengan rasa takut, tanyakanlah dengan rasa petualangan. Minat baru apa yang bisa Anda jelajahi? Bakat tersembunyi, apa yang mungkin menunggu untuk ditemukan? Perlakukan ini sebagai misi eksplorasi ke wilayah diri Anda yang belum ditemukan. Ketiga, mulailah menulis ulang cerita Anda. Menulis jurnal adalah alat yang ampuh untuk ini. Tulislah tentang masa lalu Anda, masa kini Anda, dan masa depan yang Anda bayangkan. Hubungkan titik-titiknya. Lihat bagaimana pengalaman masa lalu Anda, bahkan yang menyakitkan, telah membekali Anda dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang Anda butuhkan untuk bab baru ini. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Itu bisa menakutkan, dan bisa terasa seperti Anda kehilangan sebagian dari diri Anda. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi adalah sebuah evolusi. Anda tidak kehilangan diri sendiri. Anda sedang melepaskan kulit yang tidak lagi pas. Anda mengintegrasikan pengalaman baru, tumbuh melalui tahapan perkembangan, dan menulis bab baru yang lebih kompleks dan lebih menarik dari kisah hidup Anda. Inti dari diri Anda, nilai-nilai Anda, esensi Anda, tetap ada. Itu hanya diekspresikan dengan cara yang baru dan indah. Jadi rangkullah perubahan itu. Jadilah seperti lobster. Biarkan diri Anda melewati masa kerentanan itu. Karena di sisi lain, ada versi diri Anda yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih otentik yang menunggu untuk muncul. Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi identitas dan perubahan hari ini. Saya harap ini memberi Anda perspektif baru dan kenyamanan saat Anda menavigasi transisi hidup Anda sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berikan jempol dan berlangganan untuk konten lebih lanjut tentang pertumbuhan pribadi dan psikologi. Dan saya ingin mendengar dari Anda di kolom komentar. Bagikan saat Anda mengalami perubahan besar dan bagaimana Anda menavigasinya. Mari kita belajar satu sama lain. Sampai jumpa lagi. Jaga diri dan teruslah tumbuh.